Amonia ini sangat berbahaya bagi ayam karena analoginya bisa dibayangkan ayam kotorannya di situ, makan di situ selama seumur hidup ayam. Apa yang akan terjadi kalau saya membayangkan sebagai manusia yang makan di situ, berak di situ ya mungkin tidak mau ya. Saya pakai kandangnya bukan sini sampai panen, tapi modelnya geser. Jadi kalau bisa dilihat itu kan ada pintu kecil. Nah itu bisa dibuka, jadi setiap minggu tidak perlu nangkep satu-satu, tinggal digeser saja nanti sampai sana. Jadi otomatis kecil, besar, 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 besar. Jadi kakaknya paling besar nanti di ujung sana. Mas, berarti ayamnya pindah-pindah ya? Kamar 1, 2, 3, 3. Iya betul, jadi rumahnya tidak tetap di sini tapi pindah-pindah. Jadi untuk sistem kandangnya ini modelnya bergilir. Itu pertama diusir turun ke kandang yang paling kecil di paling ujung. Saya beri nomor kandang 1 karena kandangnya ada 10. Jadi mulai dari kandang 1, 2, 3 seterusnya sampai 10. Di tempat kandang 10 itu kandang yang siap panen. Untuk sistemnya sendiri ini kan setiap minggu berganti. Artinya setiap minggu harus bergeser. Nah, asumsinya adalah kandang 1 berisi. Ketika sudah berusia 1 minggu di kandang 1 itu kan akan bergeser ke kandang 2. Itu kandang 2 harus sudah disiapkan seperti kandang 1 tadi. Itu harus disterilkan dulu, bersih, artinya semuanya media baru, sudah tebar kapur juga dan desinfektan. Ayam di kandang 1 pindah ke kandang 2. Lalu kandang 1 ini karena kosong, itu dibersihkan, desinfektan lagi, kapur lagi, masuk, siapkan seperti semula. Baru ayam yang dari box turun lagi. Begitu seterusnya. Mungkin rekan-rekan bertanya, kok nggak boros sekam? Saya pakai sekamnya tipis saja, tidak perlu tebal, karena sebenarnya ayam itu walaupun dikasih tebal, itu sebenarnya tidak sampai bawah mereka menggaruk-garuk. Artinya untuk kipu macam-macam ya, itu tidak sampai bawah. Jadi mending tipis, asalkan tidak terlalu tipis ya, artinya sedengan, cukupan. Nah, nanti diambil setiap minggu, artinya setiap media yang di kandang itu, entah itu kotoran, semuanya terangkut, bersih dari nol lagi. Itu kelebihannya pertama, lebih steril ya, artinya kandang lebih bersih, siklus hama penyakit juga lebih bisa terputus dibanding tebar di sana selama 1 bulan atau bahkan 2 bulan di satu kandang. Menurut saya kalau di satu kandang itu sampai panen itu karena medianya di situ selama sekian ratus jam ya, mungkin amoniaknya jauh lebih tinggi di sana karena kotorannya menumpuk terus-terusan di sana, apalagi kalau tidak diganti skamnya. Jadi tujuannya dari sistem kandang bergilir ini ataupun kandang pada umumnya sebenarnya itu yang perlu ditangani adalah amonia. Amonia ini sangat berbahaya bagi ayam karena amoniak ini hubungannya nanti dengan udara yang dihirup oleh ayam dan hubungannya dengan saluran pernafasan itu sangat kompleks, bisa nanti arahnya ke CRD, snot, juga menimbulkan iritasi mata, kemudian karena nafsu makannya juga bisa menurun yang nanti ujung-ujungnya itu akan berdampak negatif pada pertumbuhan ayam dan parahnya lagi itu akan mengakibatkan kematian. Nah, lalu amonia ini timbul dari mana sih sebenarnya? Amonia ini sebenarnya bisa timbul dari sisa-sisa makanan yang masih mengandung protein. Artinya kalau itu tidak tercerna sempurna, itu akan diurai oleh mikroba yang ada di tanah. Nah, selain itu juga saat media kering, terus tiba-tiba ada cuaca lembab, kemudian ada tampias air atau air minum yang bercacer, itu juga akan memicu amonia. Karena lembab, amonia naik, itu juga akan mengakibatkan amoniaknya tinggi. Lalu untuk mengecek amonia itu dari mana, yang saya lakukan adalah dengan cara sederhana. Coba saya duduk di kandang, kalau misalkan saya nyaman ya kemungkinan ayam juga nyaman. Duduk beberapa saat, terus dibongkar-bongkar medianya. Kalau memang tidak ada amoniak yang pedih itu biasanya masih cukup aman untuk ayam. Oke, kalau untuk sterilisasi, langkah pertama yang dimulai pertama adalah membersihkan kotorannya ya, karena kebetulan saya pakainya kandang postalnya alas dengan plester, artinya semen. Itu harus dibersihkan sebersih mungkin. Untuk dari kotoran-kotoran sekam harus benar-benar bersih sampai yang lembut dicuci. Syukur kalau bisa disemprot pakai air. Lalu yang kedua setelah agak kering baru didesinfektan. Kalau selama ini saya pakainya seperti Neo Antisep, kemudian ada Rodalon. Biasanya saya seringnya pakai itu.
Terus nanti itu semprot secara merata, baru kapur. Saya pakainya kapur bangunan, bukan kapur dolomit. Jadi yang lebih panas, kapur gamping mentah itu tebar tebel-tebel aja di paling bawah. Nanti begitu sudah agak kering baru sekam turun. Gimana pertanyaannya?